Tragis, Onana dan Kamerun gagal ke Piala Dunia. Musnah sudah mimpi Andre Onana dan timnas Kamerun tampil di Piala Dunia. Gol dari Republik Demokratik Kongo di injury time jadi penyebab utama. Kamerun yang merupakan tim Afrika dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia harus gigit jari. Kamerun sejauh ini sudah tampil 8 kali dengan terakhir di ajang tahun 2022. Roberto Mancini latih tim Qatar. Roberto Mancini masih berkarir di Timur Tengah. Setelah dipecat Arab Saudi, Mancini kini menangani klub asal Qatar yakni Al Sadd. Dikutip dari The Athletic, Mancini dikontrak 2,5 tahun oleh Al Sadd yang merupakan juara bertahan Liga Qatar. Dia menggantikan Felix Sanchez yang dipecat pada tanggal 15 Oktober yang lalu. Al Sadd kini jadi klub ketujuh yang ditangani oleh Mancini setelah Fiorentina, Lazio, Inter Milan, Manchester City, Galatasaray, dan juga Zenit. Barcelona akan bangun patung Messi di Camp Nou. Di sepanjang karirnya, Lionel Messi berpengaruh besar bagi Barcelona. Pemain ikonik Argentina itu telah memperkuat Barcelona selama lebih dari 20 tahun dari level akademi. Di Barca pula, Messi mencapai puncak karirnya, di mana dia dianggap sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Oleh karenanya, Presiden Barcelona Joan Laporta mengumumkan rencana klub untuk membangun patung sang mega bintang di Camp Nou nantinya. Mulai 2027, MLS ikuti kalender kompetisi Eropa. Major League Soccer membuat perubahan besar di tahun 2027. Kompetisi sepak bola Amerika Serikat itu akan mengikuti kalender kompetisi Eropa. Kalender kompetisi ini akan dimulai setelah Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko. MLS 2027 akan diperpendek durasinya sedari Februari hingga bulan Mei, sebelum kalender baru dimulai pada pertengahan tahun. Timur Kapasia sudah jalani kontak dengan PSSI. Timur Kapasia dikabarkan sudah membuka komunikasi awal dengan PSSI terkait peluang dirinya menangani timnas Indonesia. Informasi tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Effendi Ghazali yang menyebut bahwa perwakilan PSSI telah melakukan pertemuan melalui Zoom dengan sang pelatih. Pelatih berusia 44 tahun itu mencuri perhatian publik setelah berhasil membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Pencapaian besar tersebut diyakini menjadi bukti kuat bahwa Kapasia memiliki kemampuan membangun tim, memaksimalkan potensi pemain, serta mengimplementasikan model permainan modern yang konsisten. Ultras Garuda geruduk kantor PSSI. Kelompok supporter timnas Indonesia Ultras Garuda menggeruduk kantor PSSI di GBK. Mereka menuntut Ketua Umum PSSI saat ini Erick Thohir untuk segera pergi. Aksi dari Ultras Garuda yang dilakukan pada Jumat kemarin merupakan bentuk luapan kekecewaan atas kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Langkah Garuda terhenti di ronde keempat setelah kalah 2 kali dari Arab dan juga Irak. Mbappe sudah membuat 400 gol. Kylian Mbappe menginspirasi kemenangan telak Prancis atas Ukraina untuk lolos ke Piala Dunia. Mbappe turut mengukir torehan fantastis selepas laga melawan Ukraina tersebut. Pertandingan itu semakin terasa istimewa bagi Kylian Mbappe. 2 gol ke gawang Ukraina tersebut menggenapkan koleksi gol Mbappe menjadi 400 gol di level internasional. Sebanyak 55 gol dibukukan oleh Mbappe untuk Prancis dalam 94 caps. Sedangkan di klub Mbappe sukses mengemaskan 246 gol untuk PSG selama 7 musim, 27 gol di AS Monaco, dan 62 gol untuk Madrid sejak bergabung di musim panas. Ronaldo di kartu merah bisa absen hingga Piala Dunia. Cristiano Ronaldo menanti hukuman setelah di kartu merah. Jika pelanggarannya dianggap serius, Ronaldo bisa absen sampai fase awal Piala Dunia. Mengutip dari beIN Sport, FIFA mengklasifikasikan pelanggaran seperti sikutan, pukulan, tendangan, dan tubrukan sebagai agresi atau perilaku kekerasan. Dalam berdasarkan kode disiplin, pelanggaran-pelanggaran semacam itu diganjar dengan skorsing minimal 3 pertandingan karena dianggap menyerang lawan. Gennaro Gattuso kritik format kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso mengkritik format kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA.
pasca timnya hampir dipastikan masuk ke dalam babak playoff. Gattuso menyebut format seperti ini dirasa kurang tepat. Pada masa saya, tim teratas di setiap grup akan lolos ditambah runner-up yang terbaik. Kami sudah mengumpulkan 18 poin, memenangkan 6 pertandingan dan kami masih harus menjalani 2 pertandingan playoff lagi. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia dirasa saya kurang tepat. Dan kami harus menjalani 2 pertandingan playoff lagi untuk lolos, rasanya kurang tepat, ujar dari Gattuso. Haaland selangkah lagi main di Piala Dunia. Norwegia diambang lolos ke Piala Dunia 2026. Itu bakal spesial buat Erling Haaland untuk berlaga di kompetisi prestisius untuk pertama kali buat negaranya. Tim Norwegia memuncaki grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan koleksi 21 poin. Dan pesaing terdekatnya adalah Italia dengan koleksi 18 poin. Norwegia cuma butuh hasil imbang kontra Italia. Andai kalah asal tak lebih dari 0-9, maka posisinya mereka tidak akan tergeser dari puncak klasemen. Kans Liverpool terbaik mungkin ada di Liga Champions. Liverpool kesulitan mengikuti persaingan di puncak klasemen Premier League. Dengan keadaan saat ini, Semira dinilai punya kans lebih bagus di ajang Liga Champions. Perkara keseimbangan memang jadi problem Arne Slot di musim ini. Liverpool kerap bermasalah saat melawan tim-tim dengan blok pertahanan rendah lalu terperangkap transisi lawan. Mantan gelandang timnas Inggris yakni Chris Wilder melihat Liverpool kemungkinan punya kans lebih baik di Liga Champions dengan lawan-lawan yang bermain secara terbuka. Tidak bisa cepat, MU harus menunda transfer dari Adam Wharton. Rencana MU untuk bisa mendatangkan Adam Wharton di musim dingin nanti menemui kendala. Crystal Palace selaku pemilik sang gelandang tak mengizinkan sang pemain meninggalkan Selhurst Park di musim dingin nanti. Dilansir The Paper, Crystal Palace ogah menjual Wharton di musim dingin nanti. Pasalnya The Eagles khawatir mereka tidak bisa mendapatkan pengganti dari sang pemain. Adam Wharton juga diketahui masih terikat kontrak di Palace hingga tahun 2028 dan The Eagles kabarnya hanya mau melepas sang gelandang 22 tahun tersebut di angka 80 juta pound sterling. Liverpool dinilai kehilangan dampak usai melepas pemain 1,4 triliunnya. Legenda Liverpool yakni Robbie Fowler menilai bahwa kepergian dari Luis Diaz ke Bayern Munchen pada musim panas lalu telah memberikan dampak besar bagi performa tim, terutama di lini serang yang kini dinilai kurang kreatif. Dia menyebut Liverpool kesulitan menembus pertahanan lawan, sementara beberapa pemain baru belum menunjukkan konsistensi. Saingnya AS Roma, Juventus juga inginkan Joshua Zirkzee. Daftar peminat Joshua Zirkzee di musim dingin nanti bertambah panjang. Terbaru klub Serie A Italia Juventus kabarnya berminat memboyong sang striker di musim dingin nanti. Dilansir The Mirror, Juventus tertarik mendatangkan Zirkzee atas permintaan dari pelatih kepala mereka yang baru yakni Spalletti. Luciano Spalletti dikabarkan ingin menambah daya gedor Juventus di paruh kedua musim. Ini dikarenakan striker baru mereka Jonathan David masih kesulitan untuk bisa mencetakkan gol bagi Juventus. Moises Caicedo masuk ke radar milik Real Madrid. Performa Moises Caicedo di musim ini kembali menjadi sorotan setelah mendapatkan pujian tinggi dari legenda Chelsea yakni Pat Nevin. Gelandang asal Ekuador itu disebut tampil luar biasa dan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peran defensif maupun kontribusi di lini serang. Di tengah peningkatan performanya, muncul spekulasi bahwa klub top Eropa bisa mengincarnya. Real Madrid disebut sebagai salah satu tim yang berpotensi melihat Caicedo sebagai target jangka panjang bagi klubnya. Chelsea tentu tak ingin melepas salah satu pemain terbaiknya tanpa keuntungan yang signifikan. Hal inilah yang membuat angka transfer menjadi isu utama. Sisco cedera, MU bakal angkut mantan rekan tim dari Bryan Mbeumo. Spekulasi baru muncul terkait siapa striker baru yang bakal didatangkan oleh MU di musim dingin nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan berminat mendatangkan mantan striker Brentford yakni Ivan Toney. Manchester Evening News melaporkan MU cukup tertarik kepada Toney. Pasalnya sang striker punya rekam jejak yang bagus di Premier League. Dan kabar baiknya bagi MU adalah kans mendatangkan Toney di Januari mendatang cukup terbuka lebar. Sang striker dilaporkan mempertimbangkan serius untuk kembali ke ajang Premier League. Jika MU datang dan menawar, ia bisa mempertimbangkan bergabung dengan Setan Merah.
Liverpool diam-diam siapkan alternatif Guehi untuk Januari. Liverpool terus bergerak di balik layar untuk bisa memperkuat lini belakang mereka. Sejak musim panas 2025 yang lalu, kebutuhan akan bek tengah baru menjadi salah satu prioritas utama. Dari investigasi dua bek muda awal asal Amerika muncul sebagai kandidat baru yang menarik perhatian, yakni Joel Ordonez dan juga Danner Ordonez. Joel Ordonez adalah bek muda klub Rusia yang performanya mencuri perhatian. Selain Joel, Liverpool juga memasukkan nama Danner Ordonez dari Independiente ke dalam daftar incaran mereka. Barcelona anggap Haaland sebagai mimpi mustahil. Julian Alvarez kini jadi target utama. Barcelona tengah bersiap menghadapi musim tanpa Robert Lewandowski yang kontraknya akan berakhir di akhir musim nanti. Klub Catalonia tersebut kini mulai menyiapkan strategi untuk bisa mendatangkan penyerang yang berkualitas. Dan salah satu nama idola fans adalah Erling Haaland yang kini menjadi sorotan meski dianggap sebagai mimpi yang mustahil. Penyerang City itu menandatangani kontrak hingga tahun 2034 dan membuat transfernya sangat sulit untuk direalisasi. Dan kini nama Julian Alvarez dari Atletico Madrid jadi opsi utama Barcelona untuk musim depan. Klub menilai bahwa Alvarez bisa menjadi solusi ekonomis dan berkualitas untuk lini depan dari Blaugrana. Pertama kalinya Messi cetak gol di benua Afrika. Lionel Messi mencetakkan gol saat timnas Argentina bertandang ke markas Angola. Itu menjadi gol pertama La Pulga di benua Afrika. Timnas Argentina diundang bermain di Angola untuk laga uji coba. Undangan ini merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-50 kemerdekaan negara tersebut. Menurut laporan dari Wosokerto, ini menjadi gol pertama Messi saat bermain di tanah Afrika. Lionel Messi pernah bermain di Afrika Selatan di Piala Dunia 2010 yang lalu, tetapi dia gagal mencetakkan gol walau bermain selama 5 pertandingan.